Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena atas berkat rahmat dan pertolongannya kita masih diberikan istiqomah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashihul Ibad. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan kembali kajian kita, tepatnya pada maqalah yang ke 43 yang akan membahas tentang qaulul hukama atau pendapat sebagian orang ahlul hikmah. Baik, kita mulai pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladini wa la kunyati sallallahu khusus sallim alif hadzal kitab syaiman wa al-bantan wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa liqad hajatina min hayyidina la sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuradina la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin. Wal maqalatu utawi dawu as-salisatu kang kaping 3 wal arba'una lan 40, berarti 43 sekarang maqalahnya. Iku an ba'dil hukama'i, dan riwayatake saking setengah wong kang ahli hikmah. Man nyatane dawu man utawi sapa wong iku iktasoma tetanggenan sapa man bi akli kelawan akli man dolla moko bakal sasar, dolla moko sasar sapa man. Aiman tegese wong iktamada kang tetanggenan sapa man ala akli ngatasé akli man fi umuri yang dalam perkara man walam ya'tamid tur tetapi nih walam ya'tamid ale ora tetanggenan sapa man ala Allah ing atase Gusti Allah taala ale maulu sinten Allah fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono umur lam yahtab maka ora bakal entuk pitutu sapa man ila shawabi maring perkara kang bener. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waman istaghna, waman utawi sapa wonge iku istaghna amre sampurno amre sumugi sapa man bimali kelawan bondone man qallah moko kiti apa man aiman tegese utawi sapa wonge iku iktafa nganggep cukup sapa man bimalihi kelawan bondone man lam yakfihi yo moko ora bakal nyukupi eman apa zalika mengkono mal. Wa fil hadis man istaghna billahi aghnahu. Wa fil hadis lan iku tetep katutur ing dalam hadis suci man utawi dawu man ila akhirih man utawi sapa wong iku istangna sumugi sapa man amri sumugi sapa man billahi kelawan Gusti Allah alnahu moko bakal nyugihake sinten Allah ing man. Waman utawi sapa wong azza kang ngrasa luhur simpen man bi makhlukin sebab makhluk zullah moko sasar sapa man. Aiwaman tegese utawi sapa wong iku kanat ana apa kuwatu kekuatane eman iku bi makhlukin tetep tetanggenan maring makhluk soraya moko dadi sapa man iku zalilan wong kang asor. Ini adalah kalamul hikmah atau kata mutiara dari sebagian hukama yang menjelaskan tentang kondisi kebanyakan manusia dira lupa bahwasanya ada yang maha segalanya. Justru sesuatu yang dia jadikan sebagian sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat sama sekali kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makalah ini akan mengingatkan kita tentang itu.
tiga hal ini. Jadi makalah dari sebagian hukama ini tiga hal terkait dengan apa yang sering terjadi kepada diri manusia. Dan seharusnya kita tidak seperti ini. Apa yang tiga ini? Yang tiga adalah, yang pertama, man i'tasama bi aqlihi dhalla. Di sini kata para hukama, barang siapa yang mengandalkan akalnya, maka dia justru akan menuju kepada kesesatan. Jadi man i'tasama bi aqlihi dhalla. Jadi barang siapa yang mengandalkan akalnya dalam setiap urusan, maka dia akan menuju kesesatan. Akan menuju ke kesesatan. Maksudnya dia tidak akan pernah menemukan yang namanya kebenaran. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Terbatas. Contoh sudah, betapa banyak orang yang merasa memiliki perhitungan matang terkait dengan masalah perekonomian, tapi tidak jarang dia rugi akibat apa yang sudah diperhitungkan itu meleset. Dan banyak kejadian hal-hal di dunia ini yang kadang menurut akal itu tidak masuk, tapi itu bisa terjadi. Apapun itu. Karena ya memang seperti itu batas akal manusia. Manusia itu hanya bisa memprediksi, tapi tidak bisa memastikan. Maka ketika akal yang sanggup memprediksikan, dia tidak akan pernah menemukan sebuah kepastian. Maka sungguh dia akan tersesat ketika yang diandalkan itu adalah akalnya. Maka di atas akal itu ada kepercayaan hati yang harus kita gantungkan semuanya kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang diprediksikan akal, betapapun hebatnya akal yang kita miliki, itu ketika kita meleset dari semua perkiraan akal, hati kita atau diri kita, kejiwaan kita itu tidak akan hancur. Ya sama seperti banyak tuh orang-orang yang gila gara-gara nyalek, beraninya nyalek karena perhitungan dengan berbagai macam perhitungan yang begitu matang. Akhirnya dia berani mengeluarkan begitu banyak, tiba-tiba tidak jadi. Ya, banyak hal seperti itu, banyak hal. Makanya pantas kalau agama ini yang pertama, apabila orang itu yang menyebabkan manusia sesat itu salah satunya atau menyebabkan manusia itu tidak menerima petunjuk adalah ketika mereka sudah mengandalkan akalnya. Seperti ceritanya kalau tidak salah, seperti ceritanya Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya kalau pada masanya Rasulullah itu, sebelum dia dimintai oleh Rasulullah untuk masuk Islam, sebenarnya nama beliau itu adalah Abdul Hakam. Jadi orang yang ahli hukum, yang memberikan putusan-putusan gitu loh. Cuman kenapa kok dinamakan dengan Abu Jahal? Abu itu bapak, Jahal itu artinya bodoh. Kalau Abdul Hakam, Abu itu bapak, Hakam itu orang yang ahli hukum atau orang yang ahli memberikan keputusan gitu loh. Nah, awalnya dia menjadi rujukan setiap keputusan dalam berbagai macam perkara. Tapi dia justru menjadi Abul Jahal karena salah prediksi. Nah, Abul Hakam ya karena memang diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ketika dia diminta beriman oleh Rasulullah, dia menolak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia menolak. Dia lebih memikirkan bahwasanya menurut akalnya ketika aku mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, maka kemungkinan hartaku, pengaruhku itu tidak akan diterima, karena pada saat itu memang kanjeng Nabi Muhammad itu adalah minoritas. Dia tidak percaya bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar dan nanti akan terbukti kemenangannya. Padahal secara akal beliau itu sudah karena akalnya Abu Jahal, menurut akalnya Abu Jahal, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu masuk akal gitu, benar. Tapi karena keegoan, karena kesombongannya, pertimbangan akalnya itu, dia takut pamornya itu hilang. Akhirnya jayalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang Abu Jahal tetap namanya Abu Jahal, bapaknya orang yang bodoh. Ya seperti itu, memang akal sekali lagi
terbatas. Banyak sekali kejadian di dunia ini yang kadang menurut akal kita itu tidak sanggup kita pikirkan. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dan bisa menjaga diri kita agar kita tidak mudah hancur, tidak lain adalah mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan akal dan pikiran kita. Itu yang diperingatkan oleh ulama ahlul hikmah yang pertama. Yang kedua adalah, ini juga sering terjadi di kalangan kita itu. Yang kedua adalah waman istaghna bimalihi qalla. Waman istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa cukup atau merasa kaya, merasa hebat dengan kekayaannya, maka sebenarnya kekayaannya itu adalah sedikit sekali. Itu kekayaannya sedikit sekali. Dan ini banyak. Orang yang korupsi itu bukan mereka yang tidak kaya, tapi justru karena memang mereka menganggap kekayaan itu adalah segala-galanya. Jadi iya, orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak kaya, mereka sudah kaya gitu loh. Tapi karena mereka terlalu besar menganggap bahwasanya kekayaan itu adalah segala-galanya, maka sebesar apapun yang dia miliki itu terasa tidak bisa mencukupi kehidupannya gitu loh. Makanya salah sekali gitu loh, salah sekali. Betul yang diperingatkan oleh Ba'dul Hukama di sini gitu loh. Jadi betul. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap cukup semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kayalah kita meskipun materi kita tidak seberapa, tapi ketenangan hati yang kita miliki itu akan sempurna, sehingga sedikitnya harta yang kita miliki sanggup membuat kita bahagia. Maka yang perlu diperbesar adalah bagaimana kita senantiasa merasa cukuplah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hadis yang disampaikan di sini bahwasanya manistaghna billahi gitu. Manistaghna billahi ghinahu. Jadi bahasanya di sini seperti ini. Manistaghna billahi aghnahu. Barang siapa yang sudah dirinya bisa merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengayakan dirinya pada saat itu juga. Kaya secara apa? Bisa jadi kaya yang kaya hati. Artinya hati sanggup menerima segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya itu memang Allah Maha Pemberi segala-galanya. Bukan kekayaan yang berupa materi yang bisa kita lihat saja yang bisa membuat kita bahagia. Itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Tapi kenyataannya Allah memberikan kekayaan kita. Contoh saja, ketika kita menganggap bahwasanya kekayaan itu adalah segala-galanya, kita lupa bahwasanya nikmat terbesar dalam hidup kita yang tidak pernah kita upayakan itu adalah anggota tubuh kita yang lengkap. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan. Itu justru kadang tidak kita akui sebagai sebuah kekayaan, karena pikiran kita sudah terjerembab dalam sebuah kenistaan, menganggap bahwasanya kekayaan yang sifatnya materi itu adalah segala-galanya. Dia lupakan karunia Allah yang lebih besar dari berbagai macam kekayaan materi yang ia miliki. Kalau tidak percaya, kita buktikan sudah. Satu tangan kalau mau dipotong dibayar sekian, belum ada orang yang mau di dunia ini seperti itu gitu. Nah, sehingga ini kan sebenarnya kalau diukur ini adalah sebuah kekayaan. Kalau diukur nilainya lebih besar kekayaan ini daripada harta benda yang sudah dimiliki gitu. Nah, ini yang akan menyebabkan kita lupa, sehingga terjadilah orang yang banyak melakukan korupsi dengan banyaknya materi yang ia miliki, karena dia terlalu menganggap bahwasanya kekayaan adalah segala-galanya, tapi tidak bagi mereka yang menganggap Allah itu adalah segala-galanya. Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, yakin segala kebutuhannya yang pasti akan dicukupi. Ya simpel saja. Artinya misal dia memang kehidupannya miskin, melarat, kumuh kehidupannya, misal seperti itu, tapi dia diberi ketenangan hati oleh Allah untuk menerima segala-galanya.
Karena yang kaya sebenarnya ketika ia sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu sebenarnya kaya. Dan bisa seperti itu apabila kita menganggap Allah itu adalah segala-galanya. Dan memang Allah segala-galanya, baik kita anggap ataupun tidak. Nah, kalau memang kenyataannya seperti itu, kenapa tidak itu yang kita masukkan ke dalam hati? Itu yang diperingatkan oleh ahlul hikmah, ba'dul hukama di dalam makalah yang ke-43 ini. Dan ini terjadi. Dan yang terakhir adalah di dalam makalah ke-43, dalam makalah ke-43 ini yang diingatkan oleh Abdul Hukama adalah wa man azza bi makhluqin dzulla. Barang siapa yang merasa mulia karena sebab makhluk yang lain, maka ketahuilah dia sebenarnya masuk pada posisi paling rendah. Dia hina sebenarnya. Dia hina di hadapan sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga hina di hadapan orang yang telah dimuliakan olehnya. Iya, jelas itu. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau tidak salah yang kemarin yang sudah dijelaskan, selama kita tidak memiliki urusan dengan orang lain, artinya kalau kita ingin mulia, senantiasalah memberi, maka kita akan mulia dengan sendirinya gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau dianggap budak atau dianggap sebagai kacung atau jangan mau. Makanya ya percuma. Misal sama punya kenalan DPR, punya kenalan menteri, punya kenalan presiden sekalipun, itu sebenarnya tidak lebih penting dari tetangga yang hidup dengan jenengan, yang hidup berdampingan dengan rumah jenengan. Karena kalau terjadi apa-apa dengan jenengan, itu bukan presiden dulu yang akan nolong sampean, meskipun sampean itu sudah punya kenalan presiden, pasti tetap tetangga, teman sampean, saudara sampean, keluarga sampean. Itu makanya salah sekali kalau kita merasa bahwasanya kita mulia karena teman-teman kita yang sudah menjadi presiden, kayak pejabat, kayak ya seperti itu. Itu tidak penting, itu tidak seberapa penting. Makanya betul di sini dikatakan oleh Ba'dul Hukama, man azza bi makhluqin dzullah. Ya memang dzullah. Barang siapa yang merasa mulia dirinya karena makhluk yang lain, karena teman, karena saudara, ya dia sebenarnya hina gitu loh. Dia hina. Kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa mulia gitu loh. Sehingga dia mengandalkan orang lain gitu loh. Apa terus serta-merta orang akan menghormati dia? Oh, belum tentu bos. Pasti dia dihormati ya karena ya itu tadi, karena temannya, karena apa. Begitu sampean punya konflik dengan orang yang sudah dimuliakan oleh orang lain, langsung sampean akan disirnakan. Itu yang dimaksudkan oleh Ba'dul Hukama, bahwasanya orang yang merasa mulia karena makhluk lain, sebenarnya dia itu adalah hina. Hina di mana? Hina di mata orang yang ia muliakan. Jelas itu sudah. Ya, dia bukan apa-apa. Nah, makanya ya memang kenyataannya seperti itu. Makanya tidak pantas bagi kita, makhluk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa mulia karena makhluk Allah yang lainnya. Iya, jangan pernah merasa mulia, tapi mulialah diri kita sendiri, sadari setiap kekurangan kita sehingga kita senantiasa bertaubat dan terus memperbaiki kehidupan kita. Dengan itu insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada manfaatnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dari apa yang diperingatkan oleh Ba'dul Hukama demi kemantapan kehidupan kita di dunia akhirat. Dan tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah wa ala kulli niyatin shalihah. Ma'al fadal kitab wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amlaka dajatina min hajatina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassara Allahu umurana muradina al-akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma qara'tu fardhu ilayya inda hajati ilayhi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.